Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mudah-mudahan dulur-dulurku semuanya sehat selalu. Gimana lur? Masih bingung? Masih resah? Ya, memang harus resah bahwa persoalan yang tidak kunjung selesai ini harus kita resahkan. Wujud dari rasa memiliki, rasa cinta, pasti ada keresahan. Kalau yang AB tentu ya akan biasa-biasa saja karena tidak ada rasa. Nah, tetapi kita juga tidak lepas dari sebagai makhluk yang diciptakan, tentu ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan, mudah-mudahan Beliau yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan jalan yang terbaik, dikembalikannya persaudaraan, setia hati teratai menjadi utuh. Bahwa Mas Imam Kusupangat dulu berpesan kepada kita semuanya, sepiro gedening sengsara yen tinompo amung dadi coba. Bahwa ujian yang hari ini hendaknya kita betul-betul bisa menerima dengan penuh tawakal kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak ada satu persoalan pun jika Tuhan yang Maha Esa tidak berkehendak akan selesainya persoalan itu, walaupun dengan upaya apapun, ini saya tidak akan selesai. Oke dulur-dulurku semuanya, kembali ke persaudaraan. Jika dulu ketika kita di dalam latihan mengenal namanya keesaan atau disebut sebagai kerohanian, maka itu memang sudah pas menggunakan istilah kerohanian. Artinya pendidikan itu untuk mengisi pada sifat rohani kita. Sisi fisiknya sudah jelas dengan senam dan jurus, pemanasan dan olahraga dan sebagainya. Maka kerohaniannya adalah persaudaraan. Dan tentu yang lain-lainnya seperti halnya kita difahamkan dengan filosofi yang ada di dalam PSHT, itu sebuah kerohanian. Jika kita diajari atau diterangkan soal bagaimana bunga teratai yang memiliki jenis model bunga yang kuncup, yang setengah mekar dan kemudian mekar, itu adalah sebuah perlambang dari proses pendidikan. Kita juga dikenalkan bagaimana tentang soal hati yang bersinar. Tentu itu juga sebuah perlambang, sebuah filosofi yang harus terbentuk di dalam jiwa-jiwa setia hati. Begitupun kita dikenalkan bagaimana tingkatan-tingkatan dari polos, jambon, hijau, kemudian putih. Itu pun sebagai perlambang
sebagaimana di dalam muqaddimah disebutkan ada tingkatan-tingkatan. Nah, itu juga sebuah kerohaniannya yang kita dikenalkan ketika latihan itu dengan perlambang ada senam, ada jurus, kemudian jurus juga meningkat, kemudian ada sabuk, ada polos sampai ke putih, ada bunga yang mekar dari kuncup kemudian sampai mekar, ada hati yang bersinar, dan kemudian ada tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, dan ada tingkat 3. Semua adalah sebuah tingkatan dalam kerohanian jika kita mau memahami itu. Nah, persaudaraan itu yang membentuk kita rasa kasih sayang antar saudara, sesama warga, kepada siswa, dan kita bisa aplikasikan lebih baik kepada lingkungan kita selain pada dulur-dulur PSHT, tetapi kita dibentuk, betul-betul dibentuk di dalam organisasi. Nah, kita juga dinamakan setia hati. Hati itu adalah sisi rohani kita. Setia kepada hatinya, setia kepada jiwanya. Jika ada kalimat al-aqlu salim fil jismi salim, akal yang sehat terdapat pada jiwa atau jism, jiwa yang sehat. Nah, itu jiwa itu adalah masuk kepada kategori hati. Maka di dalam hati pun juga ada tingkatannya. Ada beberapa para orang-orang yang sudah memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Mereka mengenalkan pembagian hati. Di sini salah satunya saya coba mengutarakan pembagian hati. Hati itu dapat dibagi menjadi 3 dalam keadaannya. Yang pertama adalah hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Yang ketiga adalah hati yang selamat, qalbun salim. Ada qalbun marid, ada qalbun maut, hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang selamat. Nah, hati yang mati yang pertama adalah di mana ketika orang itu sudah tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran yang datang kepada dirinya. Walaupun yang berbicara adalah orang yang betul-betul mengerti, tapi dia tidak bisa menerima. Jangankan manusia, kebenaran yang dari Tuhan pun dia tidak bisa terima. Itulah hati yang mati. Nah, apakah itu bisa terjadi kepada dulur-dulur setia hati? Tentu saja, karena itu berlaku kepada siapapun, kepada setiap manusia. Yang kedua, ada qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang terkadang dia bisa menerima kebenaran, terkadang dia menolak kebenaran. Jadi hatinya tidak ajek dalam bahasa Jawanya. Nah, seperti apa
ya seperti kemunafikan. Orang tidak berani berbicara jujur di depan orang lain, tetapi selalu berbicaranya adalah bertolak belakang dengan apa yang di dalam hatinya. Itulah kemunafikan. Kemudian apa? Yang ketiga adalah hati yang selamat, atau dalam bahasa Islamnya adalah qalbun salim. Hati yang selamat inilah hati orang-orang yang betul-betul sudah bisa menerima setiap kebenaran-kebenaran yang masuk kepada dirinya, yang diterimanya melalui ajaran-ajarannya. Kemudian dia juga mau memahami, mau menghayati, kemudian juga secara konsisten dia berpegang teguh dengan hatinya. Itulah hati-hati yang selamat. Nah, tinggal kita bertanya kepada kita masing-masing, hati kita ini sudah ada di mana? Menempuh hati itu berbagai macam caranya. Maka di dalam S1T tentu juga sebagai perguruan yang tidak hanya berbicara tentang lahiriah, pencak silat, olahraga, tetapi juga nama Setia Hati itu betul-betul punya tujuan untuk membentuk hati setiap warga persaudaraan Setia Hati memiliki hati yang selamat. Maka prosesnya sangat panjang. Ketika kita latihan dulu, maka kita baru dikenalkan soal ini dalam lingkup persaudaraan Setia Hati Ternate. Saya coba batasin dulu secara umum. Ketika kita diajarkan kerohanian, maka lingkup awal adalah kita sedang dibuka hatinya. Jadi hati bukan hanya sekedar berbicara hati yang daging yang ada di dalam ini, tidak, tetapi hati yang dimaksud adalah jiwa kita. Maka kita diajarkan persaudaraan, diajarkan kasih sayang. Itu adalah membentuk hati kita supaya menuju pada makom qalb, itu hati yang sudah bisa menerima kebenaran, hati yang tahu soal kebenaran. Nah, pada tahap kita siswa itu diberitahu soal kebenaran-kebenaran itu, kemudian ditanamkan di dalam hati. Kemudian apa? Kebenaran itu ketika sudah kita bisa amalkan, maka tidak lagi disebut ini sodr, tetapi naik kepada makom qalb, makom hati, di mana kita sudah bisa, kita mau mendengarkan kebenaran, kemudian kita kebenaran yang masuk kita mau mengamalkan, itu makom qalbnya. Nah, pada prosesnya menuju kepada 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 tingkat selanjutnya, fuad. Pada tingkat fuad itu tentu pada pelajaran selanjutnya yang ada di tingkat 2. Kemudian nanti lub, pada masuk ke tingkat keempatnya lubab, itu pada tingkatan ketiga. Nanti di mana setiap orang yang sudah mencapai tingkatan itu adalah dia sudah menanamkan betul, dia sudah mengenal betul soal keikhlasan, keridhoan,
dan tentu pada ujungnya adalah siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Disitulah perjumpaannya. Nah, ini pelajaran betul-betul di S1AT sebenarnya pelajaran yang kerohanian yang tidak hanya sebatas di mulut, tetapi ada proses yang sejatinya jika itu betul-betul dipelajari, maka betul-betul adalah pelajaran dari kita sebagai orang yang bodoh tidak mengenal Tuhan sampai pada kita menjadi makhluk yang tetap bodoh di hadapan Tuhan, tetapi kita mendapat curahkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa ya dulur-dulur semuanya, bahwa apa yang ada hari ini sebagai warga tentu kita merasakan kegelisahan, keresahan. Kapan sih Allah atau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan jalannya sehingga kita dikembalikan keutuhannya. Kapan sih Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ampunan kepada apa yang telah dilakukan oleh kita semua, kesalahan-kesalahan yang tentu ada yang kita sengaja, yang kita tidak sengaja, bahkan kita tidak tahu itu, tetapi tetap sebuah kesalahan. Kapan sih Tuhan Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni itu sehingga organisasi kita menjadi utuh. Nah, kita selalu berdoa untuk keutuhan organisasi kita. Tentu seperti biasa kita diajarkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan Esa Terate kembali utuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.